Shalom anak-anak, selamat pagi, ketemu lagi dengan Miss Moren. Saat ini apa kabar kalian semuanya? Puji Tuhan, Miss harapkan kalian sehat ya. Di hari pertama di hari Senin ini kita masuk di pembelajaran subtema 3 pembelajaran pertama. Kalian siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Oke, kita mulai buka di halaman 89 pelajaran IPA. Ya, kita sama-sama perhatikan. Gambar pertama di sini ini ada es batu ya. Di sini digambar es batu, kemudian ini uap ya, uap air panas. Yang ini tetesan air ya. Kemudian perhatikan di sini. Air memiliki 3 wujud seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas ya. Yang pertama, sebutkan ketiga wujud air tersebut. Wujud benda padat ya, yang padat itu kalian tulis wujud airnya es. Lalu yang kedua, cair. Wujud airnya adalah air, tulis ya. Kemudian yang ketiga, gas. Wujud airnya adalah uap air panas. Oke. Lanjut di nomor 2. Apakah ketiga wujud air tersebut dapat berubah-ubah? Ya. Masuk di Ayo Membaca, pelajaran bahasa Indonesia kalian perhatikan. Danu, ibu berkata, Danu, cobalah kamu ambil es batu di lemari es. Kemudian taruh di atas piring dan biarkan selama beberapa saat. Setelah beberapa menit es batu mencair. Danu berkata, wah, es batu ini menjadi air, Bu. Iya, es batu yang awalnya padat dan beku semakin lama semakin kecil dan berubah menjadi air. Tahukah kamu disebut apa proses tersebut? Ibu bertanya ya. Kemudian Danu menjawab, mencair, Bu. Artinya berubah menjadi air. Berubah menjadi air kan, Bu? Ibu berkata, iya benar, pada proses mencair terjadi perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Perhatikan ya, ayo belajar ya. Di sini ada es krim yang meleleh. Perubahan benda dari wujud padat menjadi cair tersebut disebut mencair. Mencair dapat diakibatkan proses pembakaran atau pemanasan. Pembakaran atau pemanasan akibat panas matahari atau peralatan buatan manusia menaikkan suhu lingkungan sehingga benda padat meleleh menjadi cair. Misalnya, pada peristiwa mencairnya es krim, suhu ruangan lebih tinggi dibanding suhu es krim. Akibatnya, es krim mengalami pemanasan. Es krim yang semula berwujud padat meleleh menjadi cair. Nah, ketika kalian pastinya pernah makan es krim kan? Nah, kalau es krim itu masih di dalam freezer, pasti dia masih beku. Tapi ketika es krim itu sudah kalian buka, kalian mau makan, ya di dalam ruangan, walaupun itu ber-AC, pasti tetap akan mencair. Karena apa? Perubahan udaranya, ya panas di daerah di dalam ruangan tersebut agak panas dengan daripada es krim itu sendiri ya. Jadi karena perubahan suhunya maka mengalami yang namanya cair ya. Es krimnya mulai meleleh ya. Mari kita lihat di Ayo Menjawab ya. Ini masuk di pelajaran IPA ya, yang Ayo belajar tadi. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan mencair? Tolong kalian tuliskan perubahan benda dari wujud padat menjadi cair. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa mencair? Proses pembakaran atau pemanasan. Kemudian yang ketiga, sebutkan benda-benda yang dapat mencair jika dipanaskan. Nah, apa yang salah satu? Es batu. Kemudian apa lagi? Es krim. Lalu coklat. Pernah makan coklat kan kalian? Nah, kalau makan coklat, makan keluar dari es krim atau kita pegang masih beku. Tapi lama-kelamaan setelah kita pegang, lama-lama dia bisa mencair. Atau ketika kita bawa ke luar ruangan,
itu tetap akan mencari, apalagi kok sinar matahari langsung meleleh dia ya, karena perubahan dari suhunya. Kemudian nomor 4, apa yang menyebabkan es krim dapat mencair meskipun tidak dipanaskan? Nah, tadi Miss bilang apa? Suhu ruangan lebih tinggi ya. Suhu ruangan lebih tinggi dari suhu es krim. Jadi suhu yang ada di dalam ruangan sekeliling kalian itu lebih tinggi daripada suhu es krim. Es krimnya kan dingin. Misalnya nih, es krimnya itu punya suhu -1, tapi lingkungan di luar itu ternyata 1 derajat atau 2 derajat, berarti kan panas ya. Jadi suhu ruangan lebih tinggi dari suhu es krim tersebut ya. Nomor 5, apakah peristiwa mencair juga terjadi pada logam? Tidak ya, itu tidak. Nah, ada kejadian ini waktu Miss naik di Gunung Gede waktu itu, suhunya itu -3 derajat. Nah, waktu kami sampai di Surya Kencana pada saat setelah sampai di tenda lalu kami masak. Nah, kami kelupaan untuk memasukkan sisa daripada air yang kami masak. Kalian tahu pada saat bangun pagi ya, pada saat bangun pagi sekitar jam 6 itu, setengah 6 lah ya. Nah, itu pada saat keluar ternyata di panci itu kami beginikan, itu nggak bisa itu air berubah menjadi es batu. Karena apa? Suhu yang ada di luar itu lebih dingin dari suhu air itu sendiri. Jadi maka terjadilah yang namanya pembekuan ya, menjadi beku air itu berubah menjadi es batu. Ya, karena apa? -3 derajat tadi. Ya. Sekarang kita masuk di Ayo Mencari Tahu halaman 93. Ya, di Ayo Berlatih pelajaran matematika. Lihat yang pertama, tulis massa benda yang ditimbang berikut ini. Kalian lihat jeruk. Ya, nih, yang jeruk ini ya. Yang pertama jeruk, kalian tuliskan 3 kilo sesuai dengan timbangannya ya, yang ditunjuk tadi. Kemudian keju itu 1 kilo, coklat 1,5 kilo atau 1,5 kilo, dan terigu 1,2 kilo ya. Nah, di sini urutkan soal nomor 1 ini diminta urutkan nama benda dari massa yang paling ringan ke massa yang paling berat. Jadi yang pertama kalian tulis yang paling ringan berapa kilo tadi? 1 kilo, yaitu keju. Kalian tulis keju 1 kilo, kemudian terigu 1,2 kilo, ya itu tutup kurung buka kurung ya. Kemudian coklat 1,5 kilo, dan yang terakhir adalah jeruk. Jeruk itu 3 kilo. Ya. Sekarang nomor 2. Perhatikan yang A. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan soal nomor 1. Jadi soalnya yang ini nih. Ya, yang ini soalnya. Kalian mengikuti di situ berdasarkan soal tersebut. Yang pertama, yang A. Ayah memberi buah jeruk kepada paman dan bibi. Bila paman dan bibi masing-masing mendapat 1 kilo buah jeruk, berapa sisa buah jeruk yang ayah punya? Nah, kan di sini bilang paman dan bibi masing-masing berarti satu orang 1 kilo. Berarti kalau ada 2 orang berarti 2 kilo ya. Nah, ayah punya berapa kilo tadi jeruknya? 3 kan? Nah, kalian tuliskan 3 kilo dikurang 2 kilo sama dengan 1 kilo. Jadi kalian tulis, jadi sisa jeruk yang ayah punya 1 kilo. Kalian tulis caranya ya. 3 kilo dikurang 2 kilo sama dengan 1 kilo. Nah, kemudian yang B, C, dan D itu kalian kerjakan di rumah ya. Kemudian lihat, ayo mengamati.
Ini adalah pelajaran SBK. Peristiwa mencair juga bermanfaat dalam kegiatan seni lukis. Coba perhatikan gambar berikut ini. Karya lukis ini dibuat dengan melelehkan krayon hingga mencair. Krayon-krayon itu dilelehkan dengan menggunakan pengering rambut atau hair dryer. Lelehan krayon yang mencair mengalir pada kertas gambar menghasilkan perpaduan atau komposisi warna yang indah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, kalian bisa lihat yang ini ya. Contohnya yang ini. Kalian bisa lihat semuanya. Kemudian ini ada lukisan dari krayon yang dipanaskan hingga meleleh ya. Nah, berbagai warna tampak pada lukisan-lukisan di atas. Tulislah warna-warna yang tampak. Warna apa saja yang termasuk kelompok warna primer. Nah, kalian tuliskan ya. Sebentar. Kalian tahu yang namanya warna primer itu apa? Nah, sekarang untuk kalian lebih mengerti lagi, kalian baca di Kini Aku Tahu ya. Warna primer adalah warna dasar yang tidak merupakan campuran warna-warna lain. Nah, warna-warna dasar. Warna dasar itu apa sih? Warna merah ya, merah, biru, kuning itu adalah warna dasar. Kemudian warna sekunder adalah hasil pencampuran dari warna primer tadi, yaitu hasil pencampuran dari warna merah, biru, dan kuning yang menghasilkan warnanya jadi jingga, hijau, dan ungu ya. Kemudian warna tersier. Nah, warna tersier ini adalah campuran satu warna primer dengan satu warna sekunder. Itu yang disebut dengan warna tersier. Nah, sekarang kita lihat kembali lagi ke yang tadi ya. Warna apa saja yang termasuk warna kelompok sekunder primer? Kalian tuliskan. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, pink ya. Karena di sini ditanyakan bagaimana warna tampak pada lukisan-lukisan di atas. Tulislah warna-warna yang tampak. Nah, warna-warna yang tampak itu adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan pink. Lalu pertanyaan kedua, warna apa saja yang termasuk kelompok warna primer? Yaitu merah, biru, dan kuning ya. Itu adalah warna primer. Nah, di halaman 95, ayo berkreasi, ini tugas kalian SBK di rumah ya. Hasil karya seni lukisan terbentuk dari perpaduan warna garis, bentuk dan bentuk bangunan tertentu. Nah, perpaduan warna-warna krayon dapat menghasilkan karya seni yang indah. Seperti contoh yang di atas tadi ya, seperti contoh yang ada di sini. Lukisan yang bersifat perpaduan tersebut dapat kita pelajari. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah, berilah warna pada gambar tersebut agar menjadi indah. Nah, di sini yang ini ya, yang kotak ini kalian beri warna ya, kalian beri warna. Warnanya boleh primer atau bolehlah warna primer ya, tapi kalian bikin sampai terlihat indah atau pencampuran dengan warna sekunder pun bisa ya. Jadi pencampuran antara warna primer dan warna sekunder ya. Itu pokoknya dibikin seindah dan semenarik mungkin. Oke, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Di pembelajaran 1, Miss harapkan kalian tetap sehat, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap jaga kebersihan untuk mencuci tangan selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, mengucap syukur buat Tuhan. Oke anak-anak, sampai di sini Miss harapkan kalian tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.